Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you will be fine. Okay, before starting our lesson, let's pray together. Finish. Who is absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, nihil ya. Okay, now did you remember what we had learned last week? Masih ingat dengan materi minggu kemarin? Yes, good. It is about expressing of intention. Apa itu? Expressing of intention nih digunakan untuk menyatakan suatu niat atau rencana atau sesuatu yang ingin dicapai. Jadi, apa niat kalian hari ini? Yes, good. Jadi niat lebih baik lagi dalam belajar ya. Tentunya dalam satu hari harus ada yang lebih baik dalam diri kita. Oke, now I will give you kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar yang pertama adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian yang kedua adalah menyusun teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dan sesuai konteks. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu setelah mengikuti kegiatan daring dan model pembelajaran berbasis 4C, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, serta merinci teks deskriptif lisan dan tulis terkait tempat dengan cermat dan juga tekun. Oke, jadi dengan mempelajari materi yang akan kita diskusikan ini tentunya akan memberikan manfaat yang banyak sekali untuk kalian ke depannya. Dan untuk aspek penilaiannya sendiri meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Okay, now, so please look at this picture and tell me what you think. Oke, ada yang mau menanggapi? Yes, good. It is a Borobudur temple. And then, what else? Ada yang lain? Where is it? Good. It is in Magelang. And then, how about the second picture? Okay. Yes, it is Monas. Located in Jakarta. Oke, jadi dari dua gambar ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, good question. So, today we are going to learn about descriptive text. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang descriptive text. Apakah pernah mendapatkan materi ini sebelumnya? Mungkin pada saat SMP? Yes, good. Masih ingat tentang apa? Oke, I will explain it. Descriptive text. First, definition of descriptive text. Yang pertama adalah definisinya. Is a text that describe a particular person, place, or thing. Jadi, teks yang digunakan untuk menggambarkan seseorang, tempat, ataupun benda secara khusus. Kemudian social function-nya ada dua. Yang pertama, to describe or reveal a particular person, thing, or place. Jadi untuk mendeskripsikan atau mengungkapkan seseorang secara khusus atau benda ataupun mungkin tempat secara tertentu. Kemudian to give information about a particular entity by describing its features, history, special characteristics, behaviors, and uses. Untuk memberikan informasi tentang misal menggambarkan ciri-cirinya atau mungkin sejarahnya bagaimana, sejarah Borobudur, kemudian sejarah Monas ataupun kegunaannya. Kemudian generic structure-nya ada berapa? Masih ingat? All. Yang pertama, identification. Identification itu adalah to identify phenomenon,
to be described. Dan yang kedua adalah description. Description is to describe parts, qualities, or characteristics. And then, ketika kalian akan membuat sebuah kalimat, jangan lupa tentang unsur kebahasaannya ataupun grammatical. Yang pertama dalam descriptive text ini adalah focus on specific participant. Yang kedua, using present tense. Masih ingat present tense ya? Salah satu cirinya adalah menggunakan to be, is, am, are ataupun kata kerja bentuk pertama. Kemudian using adjective, using adverbial phrases of manner, place, or time, and the last using action verb. Semua materi ini bisa kalian pelajari juga sesuai dengan link yang sudah saya berikan. Next, example, contohnya tentang Prambanan Temple. Di sini ada dua paragraf. Paragraf pertama kita sebut dengan identification, kemudian paragraf keduanya disebut dengan description. Oke, now about language feature, unsur kebahasaan dari teks Prambanan Temple. Yang pertama ada present tense, adjective, adverbial place, manner, time, and action verb. Di sini present tense-nya yaitu ada kata is, are, adjective-nya large dan juga small, adverbial place, manner atau time-nya yaitu Yogyakarta City, kemudian abad ke-9. Action verb-nya sendiri ada di paragraf kedua yaitu kata-kata field. Oke, sekarang kalian kerjakan task 1 dengan kelompok kalian. Silakan ditonton videonya, kemudian tulis skrip dan juga identifikasikan fungsi sosial, generic structure, dan juga language feature-nya. Ini adalah lembar jawab. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? No? Oke. So, can you conclude what we have learned today? Bisakah menyimpulkan pembelajaran hari ini? Yes, good. It is about descriptive text. Ada definisinya, ada social function-nya, kemudian ada juga tentang generic structure maupun unsur kebahasaannya. Kemudian, is there any difficulties from this learning? Apakah ada kesulitan? No, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, jadi by learning descriptive text about place, it can be used when you become a best tour guide, and also by knowing the historical place, we can tell the story about the place to our next generation. Jadi manfaatnya banyak sekali ya. Barangkali nanti ketika kalian dewasa menjadi seorang YouTuber ataupun menjadi seorang blogger ataupun traveler, tentunya kalian harus pandai untuk bisa menggambarkan suatu tempat. Oke. Kalau tidak ada kesulitan, I will give you an assignment on task 2. Di sini ada tugas individual, yaitu silakan baca kemudian jawab pertanyaannya. Oke. Because time is up, so I think enough for today, and before going home, let's pray. Oke, finish. Thanks for your attention. Goodbye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.